Kelas pajaknya kita mulai ya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendrik Marta Dinata Haryanto di dalam kelas pajak Live and Learn. Baik teman-teman, seperti biasa tentunya di awal ini alhamdulillah kita selalu ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, atas karunia-Nya kita semua bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi dalam kelas pajak Live and Learn bersama saya Hendrik Marta Dinata Haryanto. Dan tentunya tidak lupa rekan-rekan, saya selalu menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan saya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, dan semoga teman-teman semua di sini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, dan selalu diberikan keberkahan dalam kegiatannya, dalam kehidupannya, dan dalam rencana-rencana ke depan. Baik rekan-rekan, dalam kelas pajak kita yang kali ini tentunya kita masih akan melanjutkan kelas pajak kita yang kemarin ya, yang seperti ini. Yang pertama adalah peraturannya, yang kedua itu adalah apa? Pembuktiannya tadi. Ya, jadi kalau peraturannya sudah baik, pembuktiannya sudah baik, insya Allah akan berakhir indah. Gitu rekan-rekannya, insya Allah akan berakhir aman, insya Allah Anda bisa tidur nyenyak. Itu rekan-rekan. Jadi, nah yang seperti itu rekan-rekan. Jadi kan terakhir kita sudah membicarakan sebenarnya pondasi perpajakan itu apa aja sih. Kita sudah tahu bahwasanya pondasi perpajakan yang pertama itu adalah dasar peraturan rekan-rekan. Sekali lagi tidak ada perdebatan, tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwasanya hal yang pertama kali harus kita pahami dengan baik itu adalah dasar peraturan. Semua kata-katanya, semua maksud-maksudnya, semua celah-celahnya harus kita pahami. Apakah susah? Susah. Rekan-rekannya. Jadi yang perlu kita pahami sekarang itu adalah memang pelan-pelan, dengan cara pelan-pelan, dengan cara banyak mengobrol, dengan cara banyak berkonsultasi. Sekali lagi rekan-rekan, memahami peraturan itu tidak bisa dengan kepala Anda sendiri. Walaupun Anda sudah expert, kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat yang perlu kita tahu dan perlu kita cari kesimpulannya. Berikutnya rekan-rekan, apa yang harus kita tahu kedua dari pondasi perpajakan atau pondasi agar kita bisa berkata bahwasanya pajak Anda sudah baik dan aman selain memahami peraturannya dengan baik. Yang kedua adalah pembuktian. Kadaluarsa pembuktian itu 10% loh rekan-rekan. Jadi nggak sebentar ya, lama. Merawatnya susah, menjaganya susah. Jadi memang harus dengan seperti ini di peralatan ini. Kalau bisa di peralatan perangkat elektronik Anda, gitu rekan-rekan. Jadi itu lebih baik, lebih aman. Nah rekan-rekan, yang perlu kita tahu berikutnya, apakah dengan menjaga peraturan ataupun menjaga pembuktian di perangkat elektronik Anda, apakah kita sudah bisa bilang aman? Ternyata enggak rekan-rekan. Ternyata setelah kita menjaga kewajiban perpajakan kita baik dan benar ataupun aman, ternyata muncul pertanyaan baru. Apakah cukup hanya baik dan aman? Setelah dipikir-pikir ternyata enggak. Yang perlu kita tambahkan yang ketiga ternyata itu adalah efisiensi. Kenapa rekan-rekan kita perlu efisiensi? Karena kita tahu tarif perpajakan di Indonesia itu, saya tidak membandingkan dengan negara lain, tapi dalam logika saya sendiri mungkin cukup besar. Contohnya kita sebagai orang pribadi rekan-rekan, itu ternyata kewajiban perpajakan kita itu tarif tertingginya adalah 30%. Bayangkan rekan-rekan, kalau Anda punya laba pajak itu 1 miliar. Kalau Anda punya laba yang dikenakan pajak sebesar 1 miliar dan itu kena 30%, berarti kurang lebih Anda harus membayar 300 jutaan. Mungkin Anda punya uang, atau mungkin nggak punya uang. Sekali lagi seperti yang kita pelajari di pertemuan kita yang kedua, atau di kelas pajak kita yang kedua waktu itu yang saya membahas tentang pembuktian, bahwasanya konsep pajak itu dihitung dari pendapatan, bukan berasal dari berapa kas terakhir yang ada di uang Anda. Pendapatan Anda dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember itu 1 miliar misalkan. Nah, dihitungnya dari situ, berarti 30% kali 1 miliar. Tapi kalau sudah terpakai semua, tinggal sisa 50 juta, Anda harus bayar 300 juta, tentunya uangnya tidak akan cukup. Gitu kan rekan-rekan? Jadi kita harus melakukan efisiensi. Efisiensi itu rekan-rekan hanya bisa diperoleh efisiensi yang aman kalau Anda bisa memahami peraturan. Kembali lagi ke peraturan. Jadi tidak akan bisa efisiensi itu Anda peroleh hanya dengan Anda memaksakan kondisi. Ya betul bisa sih. Adakah orang yang memaksakan kondisi? Ada. Tapi rekan-rekan Anda juga tetap harus tahu bahwa dengan memaksakan kondisi Anda harus siap menanggung
resiko yang akan muncul di kemudian hari. Sekali Anda mencari risiko yang tinggi, berarti sama saja Anda sudah menanam bom waktu. Yang menjadi masalah adalah apa rekan-rekan? Yang jadi masalah, Anda tidak tahu kapan bom waktu itu akan meledak. Rekan-rekan. Nah, kalau Anda tahu bom waktunya meledaknya akan kapan, mungkin enak ya. Contoh misalkan Anda tahu setengah jam lagi bom waktunya akan meledak, kita bisa kabur. Tapi kalau Anda tidak tahu bom waktunya, Anda lagi ngopi, Anda lagi ngobrol, Anda lagi tidur, tiba-tiba meledak. Sudah, itu menjadi masalah yang memang akhirnya terlambat untuk diselesaikan dengan baik. Jadi saran saya rekan-rekan, carilah efisiensi yang aman. Efisiensi yang aman itu yang dari mana? Yang Anda menemukan celah peraturannya. Contohnya apa sih rekan-rekan efisiensi yang aman atau efisiensi yang kita bisa temukan dari celah peraturan? Banyak rekan-rekan, banyak. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau Anda misalkan punya penghasilan 70 juta gitu ya rekan-rekan, sedangkan kita punya pengurang PTKP, bagaimana biar kita bisa mendapatkan 70 juta itu tanpa harus dipotong pajak. Jadi misalkan gini rekan-rekan, Anda punya penghasilan 70 juta. 70 juta itu secara konsep akan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, penghasilan tidak kena pajak. Nah, nanti detailnya kita akan bahas tentang penghasilan tidak kena pajak rekan-rekan ya. Nah, 70 juta dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sejumlah 54 juta sesuai aturan, itu ketemunya adalah 16 juta. 16 juta itu kena pajak karena sudah dikurangi dengan penghasilan yang tidak kena pajak. Nah, 16 juta dikalikan tarif pasal 17 namanya rekan-rekan. Berapa? 5%. 16 juta kali 5% itulah hasil pajaknya. Apakah bisa dengan 70 juta itu tanpa harus kena pajak lagi? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kita menaikkan PTKP-nya lebih tinggi dari 70 juta. Bagaimana caranya rekan-rekan? Ya contohnya misalkan Anda menikah. Ya dengan menikah, PTKP Anda meningkat. Atau minimal misalkan Anda menanggung kedua orang tua Anda kalau Anda masih single. Gitu ya rekan-rekan, dengan Anda menanggung kedua orang tua Anda, ya PTKP Anda menjadi meningkat, dan tentunya karena PTKP meningkat menjadi lebih besar. Contohnya seperti ini. Ya rekan-rekan, dengan seperti itu rekan-rekan tentunya mendapatkan pengurangan yang lebih besar. Dengan pengurangan yang lebih besar tentunya nilai yang kena pajak menjadi lebih kecil gitu ya rekan-rekan, dan tentunya terjadilah efisien yang sah, legal, dan aman. Ini contoh yang sangat sederhana sekali rekan-rekan, karena dalam kesempatan kali ini tentunya saya tidak bisa membicarakan efisiensi yang sangat kompleks. Efisiensi yang sangat kompleks tentunya harus kita bicarakan sambil ngopi. Gitu ya. Nah, tapi kalau memang teman-teman sudah memahami konsepnya, saya rasa teman-teman memahami dari mana efisiensi yang aman itu berasal. Itu rekan-rekan, banyak sekali strategi-strategi yang bisa terjadi di lapangan. Tentunya saya akan berusaha bisa membagikan terus-menerus strategi dan pengalaman-pengalaman saya yang bisa saya tempuh. Jadi rekan-rekan, sebenarnya fondasi dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan yang baik, benar, aman itu ada 3. Yang pertama itu apa rekan-rekan? Peraturan. Yang kedua itu apa rekan-rekan? Pembuktian yang lengkap dan baik. Yang ketiga itu apa rekan-rekan? Efisiensi. Nah, bagaimana semua ini nanti kita akan lihat secara detailnya di kelanjutan kelas-kelas kita yang berikutnya rekan-rekan ya. Jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan yang ingin saya diskusikan kepada teman-teman di dalam kesempatan di kelas pajak live LN kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan informasi Anda yang baik-baik, dan semoga menjadikan pencerahan. Laptopnya aja udah tahu nih kalau kelas kita sudah habis ya rekan-rekan, dia sudah mati sendiri. Jadi sampai ketemu di dalam channel saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kelas-kelas saya yang berikutnya. Dadah teman-teman.